Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya untuk saya untuk mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat internal Politeknik Negeri Indramayu tahun 2020 dengan judul pengabdian saya itu peningkatan produksi ikan dendeng manis dengan aplikasi teknologi pengering tenaga surya dan biomasa briket sekam padi di Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Anggota saya yaitu antara lain Suryono STMT, Badruzzaman SSTMT. PKM ini dibiayai oleh Dipa Politeknik Negeri Indramayu tahun anggaran 2020 nomor 378 PL42 AM 2020. Outline presentasi tentang pengabdian ini itu adalah ringkasan, metodologi penelitian, hasil yang dicapai, kemudian kesimpulan dan saran. Ringkasannya adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang dengan mitra terdapat desa tersebut tujuan untuk mengoptimalkan hasil produksi ikan dendeng manis serta meningkatkan kemampuan manajemen usaha mitra dengan pemanfaatan teknologi berupa alat pengering tenaga matahari dan pemanfaatan biomasa yang berasal dari sekam padi. Yang kedua, rancangan alat pengering ikan dendeng manis ini menggunakan sumber daya matahari, energi cadangan panen surya dan yang tidak memadai. Kemudian alat ini dirancang dengan kapasitas lebih kurang 10 kg ikan dengan estimasi waktu pengeringan selama 2 jam. Berdasarkan hasil analisis rancangan dan biaya, maka didapatkan bahwa ini mampu meningkatkan produktivitas dendeng ikan manis sebesar 67%, serta alat ini dapat dipastikan dalam kondisi higienis karena berada di dalam ruangan kaca. Pendahuluan dari pengabdian ini antara lain bahwa seperti kita ketahui, metode pengeringan ikan masih melakukan proses tradisional yaitu menggunakan para-para. Para-para itu adalah proses pengeringan ikan menggunakan di atas bambu-bambu yang telah dibentuk seperti meja, dan proses pengeringan secara tradisional konvensional Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandangan bisa terlihat pada gambar. Kemudian penggunaan para-para ini menggunakan kekurangan, yaitu waktu pengeringan lebih lama plus minus selama 8 jam. Pengeringan hanya mengandalkan tenaga matahari dan itu tergantung pada cuaca. Para-para tidaklah tahan lama karena terbuat dari kayu atau bambu. Kemudian tingkat higienis ikan tidak terjamin karena ruangan terbuka. Untuk itu, karena metode dan kekurangan-kekurangan menggunakan para-para, maka dibuatlah alat pengering ikan berbasis teknologi tenaga surya dan biomasa. Metodologi penelitian tetap dilakukan untuk membuat alat ini, dimulai dari start survei lapangan, kemudian identifikasi masalah, pemilihan topik masalah, kemudian studi detail desainnya, kemudian ada persiapan alat dan bahan pembuatan, kemudian dilakukan pengujian terhadap alat tersebut apakah mampu melakukan kerja dengan baik itu uji kekuatan, kemudian uji lama pengeringan. Kemudian dilakukan evaluasi, terminasi, laporan, kemudian publikasi. Selanjutnya alat tersebut diserahkan kepada masyarakat yang ada di Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Perhitungan yang dilakukan untuk membuat pengering ikan berbasis tenaga surya dan biomasa ini yaitu perhitungan daftar tuntutan rancangan bahwa kapasitas plus minus 5 kg sampai 10 kg, higienis dalam ruang kaca, berputar dengan kecepatan 20 rpm, kemudian ruang pemanas biomasa. Terlihat pada gambar bahwa ada pintu, ada exhaust untuk sirkulasi udara, kemudian ada ruang kaca, kemudian ada rak-rak ikan sebagai penampung ikan, kemudian ada ruang biomasa, dan ini adalah solar cell sebagai cadangan energi. Secara dimensi terdapat bisa dilihat pada bagian sini. Nah, detail dimensinya adalah beban totalnya yang didapat sebesar 30 kg, momen bendingnya, kemudian momen inersia, safety factor 7,43, berarti alat ini benar-benar aman. Kemudian diameter poros untuk pemutar di bagian tengahnya itu 25 mm, kemudian daya motor yang digunakan adalah 0,11 HP. Nah, ini bentuk alat pengering yang sudah jadi yang telah dibuat di bengkel Politeknik Negeri Indramayu. Kemudian ini adalah hasil pada saat proses pengujian pada saat menggunakan matahari dan penyerapan energi cadangan pada solar cell yang akan nanti digunakan pada saat pengeringan pada malam hari atau kondisi cuaca yang tidak memungkinkan atau musim hujan. Nah, hasil pengujian pengering ikan dendeng manis ini adalah kita melakukan 4 metode pengujian, skenario dan kondisi. Pertama, menggunakan briket sekam yang dilakukan pada malam hari, suhunya bisa mencapai 58 derajat Celcius, kemudian kadar airnya berkurang menjadi 48% dalam waktu 2 jam.
Kemudian ada kondisi sinar matahari, suhu yang maksimal tercapai itu 39 derajat Celcius, sedangkan kadar airnya bisa mencapai 43 derajat Celcius, tapi waktunya dalam waktu 4 jam. Matahari plus heating element yang ada di dalam alat tersebut, suhu yang dicapai itu 41 derajat Celcius, kadar airnya 44%, kemudian waktu pengeringan selama 4 jam. Sedangkan secara tradisional melakukan wawancara dan pengalaman dari masyarakat, suhu maksimal itu 37 derajat, kadar airnya belum bisa dipastikan, sedangkan waktu pengeringan itu berlangsung selama 8 jam. Berikut grafik hasil pengujian ikan dendeng manis, diagram kadar airnya dan diagram suhu. Bisa dilihat dari sini bahwa menggunakan briket sekam itu lebih cepat pengeringannya pada malam hari, tapi perlu ada pengontrolan karena memungkinkan kalau tidak ada pengontrolan ikan akan gosong atau cepat mengeringnya. Kemudian dari segi suhu juga briket sekam itu karena pemanasan dari bawah lebih cepat karena dihantarkan juga dari aluminium yang pengantar yang lebih baik. Pengabdian ini telah dipublish pada Proceeding Seminar Nasional Irwansyah 2020 dan telah diterbitkan dan dipublish, kemudian di sertifikatnya, luaran, serta alat ini sudah di kegiatan serah terimakan kepada masyarakat di Desa Ariatan Wetan, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, dan alat ini telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Rencana tahapan selanjutnya adalah dengan alat pengering ikan berbasis teknologi tel surya dan biomasa serta penampungan energi dengan solar cell pada tahapan awal ini. Tahapan selanjutnya adalah bagaimana mempertahankan, memanfaatkan alat dan memelihara alat ini dengan baik ke depannya sehingga diharapkan mampu membentuk suatu proses produksi mulai dari pengolahan, pengeringan, pengemasan sampai pada produk siap jual, bukan lagi produk setengah jadi. Kesimpulan dan sarannya adalah hasil pembuatan yang didapatkan dimensi tinggi 2,3 meter, lebarnya 1 meter, panjang lebih kurang 1 meter, sedangkan dimensi untuk rangka panel surya adalah 711 mm, lebarnya 1 meter dan panjang 1,2 meter. Hasil pengujian kadar air menggunakan briket pada malam hari dapat menentukan kadar air pada waktu 2 jam sebesar 48%, hasil pengujian menggunakan matahari 43%, menggunakan matahari dan dibantu heating element pada kadar air menunjukkan sebesar 44%. Hasil ini menunjukkan bahwa alat pengering ikan dendeng manis dengan teknologi surya dan biomasa dapat membantu 2 kali cepat proses pengeringan daripada menggunakan proses tradisional. Sekian presentasi seminar hasil pengabdian kepada masyarakat internal tahun 2020 Politeknik Negeri Indramayu. Atas perhatiannya dan semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.